Untuk kita semua. Pagi Pak. Apa kabarnya hari ini? Baik. Oke, kamu sudah sarapan? Sudah berdoa juga? Sudah Pak. Oke, baik. Nah, pada pertemuan kita hari ini pada mata pelajaran IPAS khususnya khususnya pada materi IPS yakni sejarah Indonesia. Baik, di sini ada beberapa poin yang terkait pada materi sejarah Indonesia ini anak-anak ada beberapa poin yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama, sejarah kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Kedatangan khususnya penjajah ke daerah kita, khususnya bangsa Indonesia ini ada dua benua ya. Yang pertama benua Eropa, di mana dalam benua Eropa itu ada bangsa Portugis, Belanda, Inggris, dan Prancis. Dan ada lima negara. Oke, Inggris dan juga Spanyol. Dan ada satu negara di benua Asia yakni Jepang. Oke, kita akan bahas tentang sejarah kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Yang pertama, bangsa Barat yang pertama datang ke Indonesia itu anak-anak ada bangsa Portugis, di mana mereka pertama kali tiba di Indonesia itu pada tahun 1511 atau lebih tepatnya pada abad ke-15. Dan mereka itu menguasai Malaka atau yang sekarang itu di daerah Sulawesi ya. Yeah. Terus dan kekuasaan mereka itu berakhir pada tahun 1602 dengan kedatangan Belanda. Terus setelah kedatangan Belanda, setelah dari bangsa Portugis pindah tangan ke bangsa Belanda. Habis itu datanglah satu bangsa yang bernama bangsa Spanyol. Mereka tiba di Indonesia pada tahun 1521, tepatnya di Kepulauan Maluku. Mereka mereka itu berpindah dari bangsa Filipina dan langsung masuk ke daerah kita, tepatnya di Maluku. Nah, setelah itu ada bangsa Inggris yang setelah dari bangsa Spanyol itu masuklah bangsa Inggris. Inggris tiba di Indonesia pertama kalinya pada tahun 1579, di mana dipimpin oleh salah satu letnan yang bernama Francis Drake di Ternate. Penjajahan Inggris ini teman-teman, adik-adik, berlangsung selama dari tahun 1811 hingga 1816, kurang lebih 5 tahun nih. Dan setelah kapitulasi Tuntang dan berakhir dengan Konvensi London. Oke, yang berikutnya ada masa penjajahan Belanda, di mana kamu tahu tuh kalau terkenal dulu penjajahan Belanda itu 350 tahun. Iya, paling lama dari semua negara yang datang untuk jajah kita. Iya. Mereka yang paling lama kurang lebih 350 tahun. Iya. Supaya kamu tahu anak-anak, mereka dulu datang itu bukan untuk menjajah yang pertama, khususnya bangsa Belanda. Iya. Mereka datang untuk mencari rempah-rempah. Iya. Dimana kalau mereka istilahnya itu jual lagi ke daerah Eropa itu mahal. Bisa mereka naik 10 hingga 20 kali lipat harganya. Iya. Misalnya mereka beli 1.000 di sini, mereka jual 100.000 di sana. Nah, setelah mereka datang ke Indonesia ini, mereka istilahnya menetap tuh karena lihat cuaca terus penghasilannya berlimpah. Iya. Jadi mereka istilahnya betah. Terus mereka khususnya di sini istilahnya mereka melihat peluang ya, karena kita dulu istilahnya tidak sekolah, jadinya gampang untuk dipengaruhi oleh bangsa luar, dimanipulasi. Terus bangsa Belanda mendirikan banyak sekali kerajaan, khususnya dari Sabang sampai Merauke pasti ada kerajaan Belanda dulu di situ. Nah, setelah itu sebelum itu kita harus mengetahui kedatangan pertama Belanda itu dipimpin oleh Cornelis de Houtman, salah satu ekspedisi pada tahun 1596. Lagi sedikit mau tahun 1600-an ya. Dan itu merupakan awal interaksi dari Belanda ke wilayah Nusantara khususnya Indonesia. Ya, Pak. Mereka mendarat di Banten atau lebih tepatnya Jawa Barat sekarang. Dan tujuan utama mereka itu untuk mencari informasi tentang rempah-rempah yang sudah beritahukan di awal tadi. Nah, penjajahannya mereka sebenarnya itu baru dimulai pada abad ke-19, pada tahun 1900-an awal. Di mana setelah VOC, kamu tahu VOC itu istilah kalau dulu itu seperti raja. Iya, bukan raja, lebih tepatnya seperti sebuah organisasi yang dimana organisasi itu memonopoli segala peradaban yang ada di wilayah Nusantara kita. Jadi mereka semua yang raup, jadi mereka semua yang tentukan harga. Misalnya kalau adik Pano bilang harganya 20, tidak bisa, dari kami harganya gitu. Jadi mereka mengambil semua peranan pada saat berampas semua. Nah, terus memang yang namanya kalau kekuasaan itu tidak bertahan lama ya. Mereka kalah dan menyerah tanpa syarat. Terus ada satu negara di Asia yang bernama Jepang.
mereka itu istilahnya mengeluarkan propaganda untuk menyerukan ke kita khususnya bangsa Indonesia itu mereka akan menjanjikan kemerdekaan ke kita. Nah, setelah masa penyerahan ke Jepang ini kita masuk yang terakhir bangsa Jepang ya. Mereka bangsa Jepang itu tidak terlalu lama. Mungkin ada yang tahu berapa tahun mereka menjajah? 3,5 tahun Pak. Iya, kurang lebih dari tahun 1942 awal sampai akhir 1945 ya. Iya Pak. Nah, pada penjajahan Jepang di Indonesia ini mereka tiba pada tahun 1942, lebih tepatnya 11 Januari tadi macam Pak bilang pada awal tahun 1942 dengan mendarat di Tarakan, Kalimantan Timur. Penjajahan Jepang di Indonesia berlangsung hingga tahun 1945 sampai proklamasi kita dikumandangkannya. Iya. Oke. Terus datangnya bangsa Barat atau bangsa Asia itu pasti memiliki latar belakang nih. Iya. Pasti banyak memiliki latar belakang kuat untuk menjajah kita khususnya bangsa Indonesia. Yang pertama sudah pasti motif ekonomi untuk mencari rempah-rempah. Iya. Karena pada tahun itu anak-anak khususnya di daerah Ottoman di Asia Timur itu runtuh karena bukan goyah mereka runtuh sehingga bangsa Eropa itu sulit mencari rempah-rempah. Iya Pak. Itu mereka mencari informasi untuk mencari rempah-rempah dan ketemunya di Indonesia gitu. Dan yang kedua, revolusi industri dan juga perdagangan internasional. Pada tahun itu awal abad ke-19, perdagangan internasional itu istilahnya lagi naik-naiknya, lagi puncaknya. Jadi harga-harga pangan macam rempah-rempah itu sangat naik khususnya di Eropa karena di sana mereka untuk menanamnya tidak cocok. Terus yang ketiga, persaingan antar bangsa dan juga untuk penyebaran agama dan juga budaya atau kultur kita sebutnya. Budaya mulai dari bahasanya, terus pendidikan dan lain-lain, suku juga. Terus ajaran agama yang kita anut sekarang itu dari bangsa Eropa yang bawa. Katolik, Kristen, mereka yang bawa ke kita. Terus dan juga alasan yang kuat yang pertama, letak strategis Indonesia ya. Istilahnya jalur perdagangan. Jadinya kita istilahnya sasaran empuk untuk dijajah. Iya Pak. Nah, adapun dampaknya setelah latar belakang, adapun dampak dari penjajahan mereka. Pasti mereka memberikan dampak dari 5 negara tadi yang memberikan maksudnya menjajah kita pasti memberikan dampak yang besar untuk kita. Dampak yang pertama yakni sosial budaya, di mana pada sosial budaya ini mereka memberikan khususnya di bagian pendidikannya. Yang pertama ada pengembangan kurikulum, terus pengenalan sistem pendidikan yang formal yang kita anut sampai sekarang. Terus yang kedua adapun dampak ekonomi, di mana dampak ekonomi ini adik-adik mereka memperkenalkan teknologi yang mereka bawa dari Eropa, di mana teknologi yang dari Eropa pada tahun itu istilah sudah sangat maju ya, dan mereka bawa ke wilayah Asia khususnya di Indonesia. Dan yang ketiga adapun dampak pendidikan, seperti dampak yang pertama pada sosial budaya itu, dampak pendidikan itu sama juga, mereka mengenalkan sistem pendidikan yang formal dan juga pengembangan kurikulum. Nah, dampak yang berikutnya yang tentang nasionalisme. Penjajahan mengajarkan kita anak-anak sekalian bahwa kita harus memiliki rasa nasionalisme yang tinggi ya, atau disebut cinta tanah air. Nasionalisme ada yang lebih tinggi yang disebut pada. Itu adalah beberapa dampak yang ditimbulkan ketika penjajah khususnya dari bangsa Eropa dan juga Asia, khususnya Jepang datang ke Indonesia. Itu ada dampak dari yang pertama sosial budaya, pendidikan, ekonomi dan juga nasionalisme. Dan yang poin berikutnya tadi ada perjuangannya. Di mana perjuangan ini kita ini ada dua, yaitu fisik dan juga non fisik. Di mana fisik ini kamu tahu kalau secara fisik kita berjuang tumpah darah istilahnya, perang lah, tumpah darah, adu fisik, adu tekanan fisik. Di mana perang fisik pada tahun itu lebih ke istilahnya berpusat ke daerah-daerah. Contohnya misalnya kalau di daerah Jawa, sistem kerajaan ya, disebut sistem kerajaan. Di mana di sini ada beberapa jenis perlawanan fisik yang terkenal ya, maksudnya terkenal hingga sekarang. Yang pertama itu ada perlawanan Sultan Hasanuddin di mana di Goba, Makassar. Mereka itu melawan Belanda. Terjadi pada abad ke-17 karena Belanda ingin istilahnya tadi VOC yang Pak Umum pertama, jadi ingin monopolisme perdagangan di Indonesia. Terus ada juga perang di Ponorogo yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro di DKI Yogyakarta. Ada juga perang Aceh yang dipimpin oleh Kumar. Iya, pintar dan Cut Nyadien. Nah, yang keempat ada perang Patimura yang dipimpin langsung oleh Patimura. Thomas Manculesi. Iya, atau disebut Patimura.
Dan yang terakhir atau yang kelima, Perang Banjar yang dipimpin oleh Pangeran Antasari Antasari. di Kalimantan Selatan. Ya, Pak. Nah, setelah kita masuk ke perjuangan fisik, ada pun perjuangan non fisik. Perjuangan non fisik ini adik-adik lebih ke politik dan juga Organisasi. organisasi dan ilmu pengetahuan. Nah, di sini istilahnya karena mungkin kalau perjuangan secara fisik itu menimbulkan banyak kerugian ya, mulai dari harta benda dan segala macam. Nyawa, ya itu. Maka dipilihlah perjuangan non fisik. Di mana ada perjuangan non fisik ini adik-adik, kita Indonesia itu banyak memberikan dampak yang besar dan juga banyak dulu membentuk organisasi-organisasi. Contohnya ada Budi Utomo yang dibentuk pada tahun 1908. Dan juga ada Sarekat Islam di mana di situ isinya biasanya kiai-kiai atau pengajar terkemuka pada tahun itu. Dan yang ketiga ada Idis Parit yang didirikan oleh Dos Teker dan Jipto Manungkus dan Ki Hajar Dewantara. Iya, Pak. Ada juga Perhimpunan Indonesia yang dibentuk pada tahun 1925 dan Partai Nasional Indonesia atau disebut PNI. Nah, setelah itu kita juga harus tahu peristiwa-peristiwa apa sebelum dikumenangkan proklamasi atau kemerdekaan kita Indonesia. Sebelum terjadinya tanggal 17 Agustus atau Insinyur Soekarno mengumandangkan proklamasi, ada beberapa kejadian sebelum itu ya adik-adik. Ya, yang pertama itu pendudukan Jepang di Indonesia, kita sudah tahu pada tahun 1942 sampai 1945, di mana Jepang mengalahkan Belanda dengan telak dan mulai menjajah Indonesia sejak awal Maret pada tahun 1942. Nah, terus di situ Indonesia pada pertengahan bulan April 1945, lebih tepatnya 29 April, Indonesia membentuk suatu badan atau badan persiapan kemerdekaan Indonesia atau disebut BPUPKI. Nah, dibentuk oleh Jepang dan tugas untuk merumuskan dasar negara atau rancangan undang-undang dasar. Nah, terus dilakukannya sidang pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, di mana untuk membahas dasar negara Indonesia dan juga menyampaikan gagasan Pancasila pada 1 Juni 1945. Ya, biasanya kalau 1 Juni kita libur toh, ya, dan juga ikut apel untuk memperingati Hari Pancasila. Ya, dan yang kedua, BPUPKI melakukan sidang kedua pada tahun 1945, 10 sampai 16 Juli 1945, di mana menyusun rancangan undang-undang dasar dan juga pembukaan yang kita kenal sebagai Piagam Jakarta. Ya, Pak. Nah, hasil sidang pada sidang kedua BPUPKI ini, adik-adik, mereka juga melakukan pembentukan suatu organisasi yang bernama PPKI. Nah, setelah itu kita mendengar kalau dulu itu kekalahan Jepang karena jatuhnya bom di Nagasaki dan juga Hiroshima. Nah, jatuhnya bom atom di Jepang di dua tempat itu mengakibatkan Jepang istilahnya itu kalang kabut. Mereka bingung sih karena di dua tempat posisi itu adik-adik, kalau kamu tahu dulu itu istilah tempat mereka punya simpan pusat semua senjata, mereka punya makanan segala macam itu sapu rata ya. Karena dulu kenapa sampai mungkin ada yang kamu tahu kenapa sampai bom oleh Amerika di situ di Nagasaki dan Hiroshima untuk mengakui kemerdekaan Indonesia ya. Dan juga dulu mereka sebelum itu nih adik Sabio, Jepang menyerang salah satu pangkalan terbesarnya Amerika yang disebut Pearl Harbor, di mana mereka menyerang pangkalan tersebut. Itu istilahnya Amerika punya titik inti yang macam Hiroshima dan Nagasaki. Mereka itu menyerbu pangkalan perang tersebut dan istilahnya meluluhlantakan ya, meratakan semua itu sehingga membuat Amerika itu marah dan juga dendam ya. Dan mereka menjatuhkan bom atom untuk istilahnya balas dendam. Nah, setelah itu kekalahan Jepang itu pada tanggal 6 dan juga 9 Agustus karena jatuhnya bom Hiroshima atom di Hiroshima dan Nagasaki. Nah, setelah itu masuklah peristiwa Rengas Dengklok. Mungkin kamu pernah dengar mungkin kamu pernah banyak. Mungkin ada yang tahu itu peristiwa apa Rengas Dengklok itu? Penculikan Soekarno. Di mana mereka itu dibawa ke Rengas Dengklok, salah satu tempat di Jawa di sana, oleh golongan muda. Dulu ada golongan muda dan golongan tua. Golongan tua ini bukan biasanya di Soekarno dan juga Muhammad Hatta itu mereka istilahnya golongan tua. Dan mereka itu dan setelah itu mereka melakukan penyusunan teks proklamasi pada tanggal 17 Agustus dini hari maksudnya itu pagi buta istilahnya. Dan juga
disusun oleh Soekarno, Muhammad Hatta dan juga Ahmad Subarjo dan diketik oleh Sayuti Melih dan ditandatangani atas nama bangsa Indonesia. Bukan keesokan, pada pagi hari pukul 10 proklamasi kemerdekaan kita dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Lebih tepatnya itu di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta dan banyak dihadiri oleh tokoh-tokoh nasional dan juga bangsa Indonesia, warga negara Indonesia yang ada di daerah situ. Nah, mungkin ada yang ingin bertanya sejauh ini? Tidak ada apa. Oh, ya. Baik, anak-anak, ini sekian materi kita pada hari ini terkait sejarah Indonesia, mulai dari kedatangan hingga proklamasi dikumandangkan. Ya. Baik. Pak harap dengan pembelajaran pada hari ini kamu bisa mengerti dan juga kamu bisa memahami bahwa kedatangan bangsa Indonesia itu, bangsa Eropa itu membawa dampak yang cukup besar untuk kita ya. Ya Pak. Oke, pertemuan kita akhiri hari ini. Terima kasih. Terima kasih Terima Pak. kasih, Pak.